Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik dan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya, di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Contoh dongeng yang terkenal di Indonesia yaitu Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, serta Malin Kundang. Anak-anak, jenis-jenis dongeng antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya, tokohnya adalah dewa-dewa. Yang kedua, legenda. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Yang ketiga, fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Yang keempat, hikayat. Hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Yang kelima, parabel. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Nah, anak-anak, unsur-unsur dalam dongeng. Kita dapat menemukan informasi berupa pesan dari sebuah dongeng, ya. Dongeng memuat hal-hal berikut. 1. Tokoh. Tokoh yaitu para pelaku yang ada dalam dongeng. 2. Latar. Latar yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. 3. Watak tokoh. Watak tokoh yaitu sifat tokoh dalam dongeng. 4. Alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. 5. Pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Nah, anak-anak, kita juga harus mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Dalam dongeng terdapat tokoh. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan karakter yang netral itu sama dengan tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu memberi nama atau sebutan.
Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan banyak cara, antara lain sebagai berikut. 1. Disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. 2. Melalui percakapan antar tokoh. 3. Disampaikan oleh tokoh lain. 4. Pendapat tokoh lain. Nah, anak-anak, bagaimana kita dapat menemukan pesan dari teks dongeng, ya? Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mencatat tokoh, latar dongeng, dan peristiwa penting dalam dongeng. Setelah menyimak dongeng, kita dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Selain dalam bentuk paragraf, dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri, ya. Gambar seri maksudnya adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Dengan mengamati gambar seri, kamu juga dapat menemukan pesan dongeng. Nah, anak-anak, berikut langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Pertama, mengamati gambar dengan cermat. Kedua, memperhatikan susunan atau urutan gambar. Ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Yang keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap anak-anak bisa menyimak video pembelajaran sehingga anak-anak bisa mengerjakan soal latihan. Terima kasih, Tuhan memberkati.